Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi kita di hari ini, yaitu materinya adalah tentang sholat. Insya Allah kita akan bahas ya materi ini dengan secara rinci ya, insya Allah. Nah, namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa ya, agar pertemuan kita kali ini ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita berdoa bersama, ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi tentang sholat hari ini, silahkan kalian simak bersama video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini yaitu materinya ada tentang sholat. Sholat artinya adalah berdoa. Nah, sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Jadi amalannya akan pertama kali ditanyakan oleh Allah itu adalah perkara sholat. Nah, kalau orang yang beramal kebaikan di dunia ya, di muka bumi ini, misalkan contoh dia sering bersedekah ya, nah lalu dia sering juga berbaik hati kepada orang lain, ataupun dia selalu membantu orang lain yang kesusahan ya, nah itu baik sekali, bagus sekali. Namun misalkan dia berperilaku baik namun dia tidak sholat, nah otomatis amalannya menjadi kosong ya. Nah, jadi sholat itu ibaratkan angka 1 ya. Nah, kalau misalkan kita sholat ada angka 1-nya, ditambah lagi misalkan berzakat, zakat itu nilainya 0. Nah, 1 sama 0 jadi 10 ya. Lalu apalagi misalkan berinfak, tambah lagi 0-nya. Misalkan apalagi dia selalu membantu orang yang kesusahan, kasih lagi 0. Berbakti kepada orang tua, 0 lagi, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira berapa nilainya ya? Nah, maka sungguh beruntung apabila dia melaksanakan sholat. Namun misalkan dia tidak sholat, angka 1-nya tidak ada, jadi otomatis nilainya adalah 0 semua ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah ya keutamaan mengerjakan sholat ini. Jadi apabila amalan kita baik namun kita tidak melaksanakan sholat, sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi sholat itu wajib kita laksanakan. Nah, adapun sholat wajib yang kita laksanakan itu ya, atau yang sering kita kerjakan, itu dinamakan sholat fardu. Apabila mengerjakan sholat fardu akan mendapat pahala tentunya ya. Sedangkan apabila meninggalkan sholat fardu maka akan mendapat dosa. Nah, jadi inilah pengertian dari wajib ya. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan dia akan mendapat dosa, seperti itu ya. Nah, adapun sholat fardu yang dikerjakan berjamaah itu pahalanya 27 derajat ya. Nah, jadi usahakan bagi laki-laki itu sholatnya berjamaah di mana? Di masjid ya. Sedangkan untuk perempuan, nah itu bisa melaksanakan sholat di rumah ya, bersama orang tua, bersama mamah ya, bisa seperti itu. Sedangkan laki-laki sholat berjamaah ke masjid bersama ayah ya, seperti itu. Oke, nah adapun macam-macam sholat fardu dan waktunya nih. Jadi sholat fardu itu ada 5 waktu ya anak-anak, diingat-ingat. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, waktu mengerjakan sholat subuh adalah sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Maksudnya kurang lebih jadi ya pukul 4:30
pagi ya, atau 4.30 ya, sampai terbit matahari. Terbit matahari itu kurang lebih pukul 6 ya. Nah seperti itu, pukul 6 itu sudah terlihat matahari ya. Jadi waktunya memang sholat subuh itu tidak panjang ya, waktunya sempit, pendek. Nah, namun laksanakanlah sholat subuh ya. Karena apa? Ternyata apabila kita melaksanakan sholat subuh tepat waktu ya, maka Allah akan menjamin rezeki kita pada hari itu ya, seperti itu. Nah jadi usahakan kalian bangun lebih awal ya. Apabila kita tidak bangun subuh, otomatis berarti seperti halnya telinga kita itu dikencingi oleh setan. Nah seperti itu. Adapun yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat ya. Waktu mengerjakan sholat zuhur adalah sejak matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjang ya. Nah atau kalaupun misalkan kita melaksanakan sholat zuhur ini di siang hari ya, kurang lebih pukul 12 atau 11.40 ya. Nah seperti itu. Jadi ketika matahari ada di tengah-tengah antara barat dan timur ya, atau di atas kepala kita, pas di atas kepala kita ya. Nah seperti itu. Nah adapun yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar berjumlah 4 rakaat. Nah waktu pengerjaan sholat asar adalah sejak bayang-bayang benda sama panjang sampai terbenam matahari. Nah ya, atau kurang lebih kita melaksanakannya pukul 3:15 atau 3:15 ya, 3:15 ataupun pukul setengah 4 ya, seperti itu. Nah selanjutnya yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Nah waktu mengerjakan sholat maghrib adalah sejak terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Nah kurang lebih pelaksanaannya yaitu pukul 6 sore ya, atau pukul 18.00. Nah ya seperti itu. Ini untuk melaksanakan sholat maghrib hingga hilangnya mega merah, atau kurang lebih sampai pukul 7 malam ya, atau pukul 19.00. Nah ya, jadi sholat maghrib pun waktunya pendek ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya itu ada 4 rakaat ya. Waktu mengerjakan sholat isya ini adalah sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Nah atau kurang lebih pukul 7 malam, atau 19:10 ya, sampai terbit fajar, atau kurang lebih sampai pukul 4.00 ya, atau 4 subuh. Nah ya, oke. Nah jadi memang sholat isya ini waktunya panjang ya, namun kita tidak boleh melalaikannya ya, namun usahakan tepat waktu dalam melaksanakannya. Oke, nah itu adalah pengertian tentang sholat ya. Jadi laksanakanlah sholat ya, karena sholat itu salah satunya adalah nanti yang akan ditanyakan oleh Allah di akhirat, yang pertama kali ya, yang akan ditanyakan oleh Allah di akhirat yaitu perkara sholat. Jadi sejauh mana kita melaksanakan sholat, dan semoga kalian selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sholat. Amin ya robbal alamin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Nah bagaimana anak-anak, sudah dilihat dan simak videonya? Nah itu adalah pengertian tentang sholat ya. Jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua ya. Nah dan sholat itu ada 5 waktu. Pertama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah ya, nah mengapa Allah memerintahkan sholat untuk kita? Karena ternyata sholat itu memang untuk kita sebagai manusia ya. Kalau kita sholat, Allah tidak untung ya. Ataupun misalkan kita tidak sholat, Allah pun tidak rugi. Jadi sebetulnya sholat itu untuk diri kita sendiri. Apabila kita ingin selamat nanti di akhirat, maka laksanakanlah sholat. Nah jadi tadi ya, kalaupun misalkan kita tidak sholat,
Allah pun tidak rugi ya. Dan apabila kita pun sholat, Allah pun tidak untung. Jadi intinya sholat itu untuk diri kita sendiri ya. Nah seperti itu. Nah anak-anakku sekalian, untuk tugas di hari ini, yaitu tugasnya adalah, perhatikan. Nah ini adalah tugas untuk kalian ya, silahkan disimak. Apabila kalian lihatnya di HP, maka silahkan di screenshot tugasnya. Kalau kalian lihatnya di komputer, kalian skip terlebih dahulu ya, lalu tuliskan atau fotokan ya. Nah silahkan. Oke, nah apabila sudah selesai, lalu kirimkan ke Bapak ya. Oke, nah siap. Nah itu saja barangkali anak-anakku sekalian ya untuk pertemuan kita kali ini. Oh ya, satu lagi, jangan lupa kalian nanti hafalkan ya doa-doa sholatnya ya. Nah doa atau hafalan doa sholatnya ya, nanti tolong dihafalkan. Oke, semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dilancarkan dalam hafalannya dan juga belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, itu saja barangkali anak-anakku sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ya, untuk absensi silahkan kalian tulis di komentar. Contoh misalkan saya nama siapa, kelas berapa, lalu kalian tulis ya di komentarnya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.